Kaidah dasar kita kan air yang sedikit ketika tercampur najis maka dia menjadi mutanajis, baik mengalami perubahan atau tidak mengalami perubahan. Nah ini kan dulu kan semacam ini. Kemudian air yang sampai 2 kula maka dia akan mutanajis ketika mengalami perubahan dan tidak mutanajis ketika tidak mengalami perubahan. Ini kan hukum dasarnya demikian. Maka di sini ketika dihukumi ma'fu anhu atau tidak ma'fu anhu, maka ketika kita air tersebut itu sampai kepada 2 kula ataupun sedikit, tetapi najis yang jatuh itu adalah najis yang memang ma'fu anhu di dalam air. Berarti kotoran cecak misalnya itu kan. Kotoran cecak jatuh di air yang sedikit, maka ini ma'fu anhu. Kalau aturan dasar kan kita lihat mengalami perubahan atau tidak. Kalau berubah, kalau misalkan tidak mengalami perubahan, kalau aturan dasar ini kan tetap mutanajis karena air yang sedikit. Tapi ini statusnya adalah ma'fu anhu. Artinya selagi tidak mengalami perubahan, maka ini hukumnya ma'fu anhu. Artinya dimaafkan. Dan ini bukan di dalam segala hal, tetapi hanya di dalam beberapa kasus saja. Nah, itu. Jadi begini tak. Jadi karena ini pembahasannya muter-muter, tetapi keterangan di akhir ini ada yang menyatakan pendapat dari Imam Malik. Coba ini di dulu, maksudnya ini dibalik jadi keterangannya. Jadi yang menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu tadi bagaimana, kemudian yang menurut kita itu yang bagaimana, yang menurut, dan ini seperti keterangan ini. Jadi karena ini kan pembahasannya kan seperti dibalik. Jadi sudah membahas begini menurut Syekhuna, menurut ini. Di bawah ada pernyataan yang antara yang mahfud dan tidak mahfud ini, yang menurut ini coba ini tadi dijelaskan. Yang menurut, jadi yang tadi yang mutlak menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tadi. Kalau kita simpulkan kayak gini, dari belakang ini kan kata Pak Dokter, dari belakang. Dari belakang kita berangkat dari wa kamaitatin walau nahwa dubabin mimma la nafsalahu sa'ilatun khilafan li jam'in. Ini kan atopnya kemarin kita ini kan wa qoi imaitatin. Dan di antara sesuatu yang najis itu adalah qoi imaitatin wa kamaitatin. Ya, termasuk hal yang najis itu adalah bangkai daripada hewan yang tidak ada darah yang mengalir di dalamnya. Ini dihukumi najis. Jadi kayak gini kalau kita simpulkan. Bangkai daripada hewan yang tidak ada darah yang mengalir di dalamnya, maka ini dihukumi najis. Dalam artian ini harus disingkirkan dari tempat di mana kita sholat, disingkirkan dari pakaian yang dikenakan kita untuk sholat, dan juga harus disingkirkan daripada badan kita ketika kita ingin melaksanakan sholat. Karena kan pembahasan kita itu sudah bukan dalam konteks air, tapi sedang membahas tentang sucinya tempat, badan, dan juga pakaian. Maka bangkai ini tidak dimaafkan. Artinya kalau menempel di pakaian kita, maka itu statusnya bisa mempengaruhi sahnya sholat kita. Kalau ada di tempat kita sholat, maka ini bisa mempengaruhi sahnya sholat kita. Kalau menempel di badan kita, maka bisa mempengaruhi sahnya sholat kita. Ini menurut pandangan Imam Syafi'i. Berbeda dengan pandangannya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasannya bangkai daripada hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, dalam tanda kutip, ketika kita membelahnya, maka ini dimaafkan, baik di dalam air dan juga di dalam pakaian, badan, dan juga tempat di mana kita sholat. Ini juga pendapat yang dikatakan oleh Al-Imam Qopal dari kalangan Syafi'iyah. Nah, itu terangnya demikian. Kemudian juga kalau pendapat daripada qala Syekhuna Kal Jalal As-Suyuti, ini maksudnya demikian. Kemarin kan kita sebelum membahas bab ini kan kita berbicara tentang sesuatu yang najis. Di antara sesuatu yang najis itu adalah bangkai. Termasuk daripada bangkai itu diantaranya adalah rambutnya bangkai. Kemudian termasuk daripada bangkai misalkan adalah tulangnya bangkai juga.
Ini kan kemarin kita membahas kalau ini adalah barang yang najis. Akan tetapi di sini ada beberapa permasalahan, di mana permasalahan ini kita memang dihadapkan hal tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya kita akan selalu bersentuhan dengan hal tersebut. Di antara yang pertama adalah rambut daripada bangkai yang telah mati. Kemudian rambut ini kemudian bertebaran di tempat di mana kita sholat, atau mungkin berada di baju ketika kita ingin melaksanakan sholat, atau memang berada atau menempel di dalam tubuh kita. Maka kita lihat, kalau rambut tersebut itu sedikit, maka itu hukumnya ma'fu anhu. Nah, ini masalah yang pertama. Di antaranya adalah rambut ya. Gambarannya ini kan tidak mungkin ketika nempel di tubuh kan, ketika jatuh ke lantai lalu kita mau sholat keinjak kita. Kalau memang sedikit maka ma'fu anhu. Karena kan hewan-hewan ini adalah hewan yang berada di sekeliling kita. Ini ma'fu anhu. Kemudian di antara hal yang ma'fu anhu misalkan kotoran burung. Ini kan seharusnya itu sama statusnya dengan hewan-hewan yang lain. Semua jenis kotoran ini dihukumi najis. Kullu mustaqdarin najisun. Akan tetapi ada beberapa kasus di mana kita sulit untuk menjauhi hal tersebut. Ya, makanya saya gambarkan tadi kehidupan di Timur Tengah. Maka ini statusnya hukumnya ma'fu anhu dengan catatan hal tersebut masih dikatakan sedikit menurut pandangan orang secara umum. Misalkan kita sholat, di depan kita misalkan ada kotoran burung jatuh. Ya, sedangkan itu misalkan di dalam wilayah sajadah. Jadi kan tidak mesti kan. Ketika kita sholat itu kan, misalkan kita ruku, di samping kita ada kotoran burung, ini nggak jadi masalah. Selagi itu kita tidak ruku di atas kotoran tersebut. Karena ini ma'fu anhu. Kotorannya itu tadi jamin basah apa kering? Kering. Kering ya. Kering. Atau kalau basah nggak jadi masalah. Karena ini ma'fu anhu. Karena memang susah kan. Apalagi kan kita gambarannya itu jangan kita sholat di dalam masjid yang sudah beratap. Tetapi tidak kan. Karena memang masjid-masjid di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan tanpa atap. Bahkan sampai sekarang Masjidil Haram itu kan tanpa atap. Kemudian Masjid Nabawi yang dikasih atap itu kan hanya bagian depan, bagian belakangnya kan kosong. Dan karakter-karakter masjid di Timur Tengah itu hampir semuanya tanpa atap. Saya dulu ketika di Hadramaut itu masjid yang ada atapnya paling separuh, kayak gini sekanopi, padahal masjidnya besar sekali. Ke belakang itu tanpa atap. Maka ini kan sangat susah untuk menghindari daripada kotoran-kotoran burung tersebut. Nah, termasuk juga yang dimaafkan tadi kan, diantaranya adalah tai daripada tikus. Nah, ini kan juga termasuk hewan yang sering bolak-balik di rumah kita. Kemudian ketika ini jatuh di tempat, maka ini hukumnya ma'fu anhu. Jadi ini ada beberapa jenis najis yang memang ma'fu anhu. Jadi pembahasan kita malam ini itu kebanyakan di masjid di jenis najis-najis yang ma'fu anhu. Mulai dari rambut, kemudian mulai dari hewan yang tadi mati, nggak ada darah yang mengalir. Kemudian mulai juga daripada darah juga ketika sedikit, ini juga ma'fu anhu. Ini kan kemarin sudah dijelaskan. Dan juga termasuk adalah hewan-hewan yang memang itu dikatakan najis ketika hidup, lalu kemudian mati itu dikatakan tidak najis. Namun ini ada beberapa hal yang ma'fu anhu. Di antaranya nanti juga kita akan membahas tentang hewan-hewan yang memang secara hidup itu dihukumi suci, maka matinya pun dihukumi suci. Tapi setelah ini, jadi kesimpulannya memang demikian. Jadi tadi kalau bangkai yang tidak ada darah yang mengalir itu najis menurut kita, tetapi tidak najis menurut Imam Malik dan menurut Imam Abu Hanifah. Itu semacam itu. Jadi sebenarnya poinnya sedikit, hanya saja contohnya banyak. Ya, makanya kan ulama zaman dulu itu Fathul Mu'in itu memang kitab yang muter-muter. Jadi kalau orang bilang ini kok kitabnya muter-muter, itu memang ngajinya tenanan berarti. Termasuk itu ya Gus ya.